Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Saudaraku, konten kali ini kita akan melihat dan membahas bagaimana cara mendatangkan larva ikan lele yang baru menetas dan umur 3 hari ke dalam bak-bak pemeliharaan, serta bagaimana cara aklimatisasi supaya ikan atau larva lele ini selamat dan bisa dipelihara dengan baik. Ikuti terus video ini sampai tuntas. Saudaraku, larva yang kita lihat ini adalah larva-larva yang berasal dari larva yang baru menetas sekitar 3 hari yang didatangkan dari daerah Sukabumi. Dan saat ini kita akan lihat bagaimana proses kedatangan larva dan cara menanganinya di bak-bak peliharaan. Bak-bak pemeliharaan larva airnya sudah harus disiapkan paling tidak 3 atau 4 hari dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 cm dan diaerasi menggunakan high blow atau blower agar oksigennya cukup dan bisa netral. Setelah bak-bak ini disiapkan air dengan baik, maka larva bisa didatangkan, dan pada saat didatangkan maka kantong-kantong yang berisi larva ini harus diadaptasikan dulu, khususnya adalah adaptasi suhu, pH dan lainnya dengan cara dimasukkan ke dalam bak-bak, dan air di dalam bak dimasukkan sebagian ke dalam plastik dan tunggu beberapa saat, kira-kira mungkin 3-4 menit, agar air yang ada di dalam plastik itu bercampur dengan air yang ada di bak atau kolam. Proses penyesuaian air baik pH, suhu maupun yang lainnya dinamakan aklimatisasi agar kondisi larva lele yang baru datang tidak stres dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup barunya, yaitu di bak-bak pemeliharaan larva. Sebelum larva ini diaklimatisasi, maka harus cek dulu apakah kondisi larva ini baik hidup atau kemudian ada yang mati karena faktor perjalanan, baik itu karena kepanasan maupun karena terlalu lama dalam perjalanan atau bahkan salah handling pada saat packing di tempat penghasil larva. Untuk itu bisa dicek apakah kemudian larva ini bisa langsung diaklimatisasi atau kemudian harus dipisah karena ada kematian yang cukup besar, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam baring untuk bisa mendeteksi seberapa banyak larva yang mati dan seberapa banyak larva yang masih hidup.
Larva lele yang sehat setelah diaklimatisasi suhu, pH maupun kondisi lainnya dengan cara mencampur air kolam ke dalam air yang ada di dalam plastik. Saat ditebar ke dalam kolam biasanya akan kemudian berenang kemudian menuju ke dasar dan akan tetap bergerak sesuai dengan kemampuannya, karena larva ini masih berumur 3 hari dan akan segera menyebar ke area kolam pemeliharaan larva ini. Kondisi larva bisa dicek pada saat masih ada di dalam kantong plastik. Jika larva tersebut bermasalah dan banyak mati, maka air di dalam kantong plastik itu akan keruh, dan ini yang akan kita pisahkan dari kantong-kantong yang sehat sehingga tidak mencemari air dalam pemeliharaan larva di dalam bak-bak. Sebelum video ini berlanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru di channel ini. Jumlah larva di dalam satu kantong plastik ini biasanya adalah 25.000 ekor yang dihitung secara sampling di pusat pemijahan atau pembenihan yang ada di Sukabumi. Untuk itu pada saat sampai ke bak-bak larva, maka jumlah ini harus dicek ulang agar hitungannya akurat. Paling tidak kita akan mengecek 2 atau 3 kantong dan hasilnya rata-rata untuk kemudian bisa dijadikan standar bagi jumlah larva yang dipelihara dalam bak-bak pemeliharaan larva. Cara menghitung jumlah larva lele yang masih sangat kecil ini dengan metode sampling, yaitu kemudian menampung larva yang ada di kantong ini ke dalam satu wadah baskom yang sudah dilengkapi dengan waring, dan kita akan menghitung dengan cara sampling menggunakan sendok kecil. Satu sendok kecil biasanya isinya adalah sekitar 1.100 sampai 1.200 ekor. Maka dari sejumlah ikan yang sudah ditaruh di wadah ini akan kita hitung berapa sendok. Dari itulah kemudian larva akan bisa hitung jumlahnya per kantong yang datang. Di hari pertama pemeliharaan larva lele ini maka akan diberikan pakan berupa cacing merah atau cacing sutra yang akan digantung di setiap bak. Tujuannya agar cacing merah ini tidak akan mati di dasar dan bisa mengontrol dengan baik di bak-bak pemeliharaan larva. Larva lele ini akan dipelihara sekitar 14 sampai 16 hari di bak pemeliharaan larva sebelum kita akan sortir untuk menghindari kanibalisme yang mungkin terjadi.
Disinilah larva akan disortir pada hari ke-15 atau ke-16 sesuai dengan kondisi yang ada. Hari pertama sampai hari ke-8 larva ini akan diberi pakan cacing merah atau tubifex yang digantung. Kemudian di hari ke-9 akan berganti ke pakan udang dengan protein minimal 40% dan akan dibuat pasca selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah itu pakan akan ditabur di dalam kolam pemeliharaan larva ini sebelum larva ini akan disortir untuk pertama kalinya di usia 15 atau 16 hari di bak pemeliharaan larva ini. Bagaimana saudaraku? Apakah kalian tertarik untuk mencoba usaha pendederan atau produksi benih lele seperti yang dilakukan petani di Bogor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mohon terus dukung channel Dunia Ikan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Ini ternyata orang anti Selawe. Jadi ini sekitar ini 3 nih. Iya.